Si. Yuk. Untuk sistem budidaya sendiri ya mas, saya itu biasa aja. Jadi ya biasanya sih pakai itu pot-pot kecil, terus saya ambil tanah gitu kan. Kadang juga sekalian sama ini mas, apa kalau ada botol bekas dan sebagainya, nah itu saya isi tanah, tanamannya saya tanam di situ. Ya udah gitu aja sih, biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial. Kalau kendala atau masalah itu biasanya ini hama. Nah, hama itu biasanya kayak ulat, terus kadang itu ada siput, terus semut, kutu. Nah, itu biasanya kutu daun itu mas, yang paling banyak itu yang putih-putih itu mas. Terus kadang juga itu pernah saya sekali itu kan nanam cabai. Nah, itu tuh saya lihat dari tampilan daunnya itu tiba-tiba kok kayak kering, terus saya cabut, ternyata basah itu akarnya itu kayak ngembun atau busuk gitu, saya kurang paham gitu. Kalau teknik ya kalau saya kan nggak begitu paham banyak soal teori mas. Ya temennya kalau ada hama gitu ya tak beliin pestisida. Nah, di biasa toko-toko pertanian lah, nanti ya dosisnya ngeliat di itu aja pestisidanya. Terus kalau yang pas penyakit itu ya saya belikan obat di situ sekalian, tanya sama penjualnya ini dosisnya gimana, cara pakainya ya gitu-gitu aja sih sebenarnya, ya kayak orang-orang biasanya yang nggak begitu tahu soal teori mas. OPT, organisme pengganggu tanaman, apa itu mas? Saya baru pernah denger ini loh, mungkin masnya bisa jelasin ke saya biar besok-besok saya bisa paham. Jadi gini mas, saya mau sharing aja terkait organisme pengganggu tanaman ya. Tadi kan masnya nyebutin kalau kurang tahu lah. Nah jadi sejarahnya itu pada waktu pemerintahan Pak Harto kalau nggak salah sih mas, itu tahun Kayaknya 70-an. Nah 70-an berarti ya mas ya. Nah itu tuh beliau tuh ada program yang namanya Revolusi Hijau. Di situ ada Insus, Bimnas, Supra dan lain sebagainya. Itu dari program itu tadi mas yang sudah saya sebutin tuh memiliki dampak negatif gitu mas ternyata dalam jangka waktu yang panjang. Karena dari program tersebut tuh penggunaan input bahan kimia itu terlalu tinggi sehingga menimbulkan residu di lapangan, dalam artian tanah kayak gitu mas. Otomatis dampaknya sampai sekarang. Jadi efeknya itu malah kerasanya sampai sekarang gitu ya mas? Iya mas, benar, itu sangat berdampak sampai sekarang pun masih residu masih ada di lapangan, berarti di tanah itu masih ada. Jadi mengacu dari programnya pemerintah ya mas, sekarang itu baru digalakan yang namanya pertanian berkelanjutan. Nah salah satu cara atau alternatif buat menuju ke sana itu tuh dengan pengelolaan OPT yang tadi, yang organisme pengganggu tanaman tuh harus dikelola sedemikian rupa. Jadi pengelolaan organisme pengganggu tanaman yang dimaksud itu suatu cara mengkombinasikan beberapa teknik pengendalian yang terpadu, ibaratnya jadi digabungkan jadi satu, tapi tetap memperhatikan lingkungan, aspek lingkungannya tetap diperhatikan. Jadi ibaratnya ramah lingkungan gitu loh. Berarti kalau bedanya sama yang dulu itu nggak ramah lingkungan, Iya kan? sekarang buat ramah lingkungan. Ya gitu. Intinya dari pengelolaan ya mas ya, ini jadi pengelolaan itu bisa diawali dari pengelolaan tanah. Jadi sebelum mas nanam itu mas ngolah tanahnya dulu. Diapain itu? Nah itu bisa digemburin dulu lewat pakai, kalau yang tradisional ya cangkul lah. Ya sekitar 20 sampai 30 30 cm. Mas tuh berikan mikroorganisme yang menguntungkan, tapi catatan yang menguntungkan. Contohnya itu apa? Trichoderma. Nah salah satunya itu mas bisa tambahin itu, mas bisa tambahin bahan organik, pupuk kompos atau kohai ayam, kohai kambing, kohai sapi, itu pokoknya bisa dimasukkan di situ dengan dosis-dosis tertentu, disesuaikan sama luasan lahan. Pertama kotoran ya. Yang kedua mas milih benihnya, kan misal cabai kemarin ya, cabai mas milih benih yang unggul, yang bersertifikat. Biasanya kalau unggul tuh
punya sifat-sifat khusus loh, sifat khusus yang tahan hama dan penyakit. Berarti harus ada sertifikat Ya, gitu biasanya ada label, nanti ada biasanya nomor-nomor kayak gitu. Itu harus diperhatikan kayak gitu. Tahap ketiga setelah pembelian, nanti di pengelolaannya itu sendiri. Misal Mas temukan hama nih, pas budidaya kok nemu hama, Mas bisa pakai cara fisik. Kalau itu cuman dengan catatan kalau 1 atau 2 tok, jadi Mas bisa ambil langsung bisa bunuh. Itu harus sedikit. Tapi kalau banyak kan susah. Wah, ya repot satu-satu. Apalagi kalau lahan setan lah katakanlah mau jalan ini kan susah. Nah Mas kalau banyak itu bisa pakai cara yang mekanis. Mekanis itu Mas bisa bikin alat perangkap. Itu kayak perangkap itu cuma simple. Kalau pakai botol aqua bekas, diwarnain kuning dan dikasih nanti obat buat perangsang biar hama itu masuk. Itu kenapa harus warnanya kuning, Mas? Karena warna kuning itu bisa menarik serangga, tertarik buat mendekat gitu. Jadi setelah tadi Mas teknik yang mekanis tadi, Mas bisa nerapin juga dengan cara yang biologis. Biologis di sini tuh Mas kayak menambahkan musuh alami predator gitu Mas. Jadi setiap hama itu kan ada rantai makanannya, itu pasti ada yang makan dan ada yang memakan. Makanya kita manfaatkan predator. Dengan cara itu Mas bisa nanemin beberapa bunga yang warna-warni, misal contohnya sih bunga kertas yang paling murah ibaratnya, Revorgia namanya, itu bisa ditanam di pinggir-pinggir lahan. Dari situ tuh predator atau musuh alam itu bisa mendekat, sehingga dari hama-hama atau penyakit-penyakitnya itu bisa dimakan sama predator alami. Oh gitu Mas. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan predator alami mereka untuk mengurangi jumlah mereka ya. Benar sekali Mas. Jadi dari 3 cara yang tadi termasuk fisik, mekanis sama biologis, ada satu lagi Mas. Ada satu lagi. Ya kalau misal dari ketiga cara itu belum bisa mengurangi atau malah serangan hama itu melebihi ambang batas ekonomi, itu tetap kita diperbolehkan menggunakan bahan kimia kayak tadi Mas yang pertama pestisida, tapi dengan catatan Mas harus sesuai dengan anjuran, kayak dosis yang tertera di label itu tetap harus diperhatikan.